Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Raden Fahrul dari Fakultas Hukum. Di sini saya menjelaskan hasil presentasi skripsi saya yang berjudul Aspek Kepemilikan Rekam Medik dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi pasien atau keluarganya di rumah sakit. Latar belakang adalah rumah sakit memegang peran sangat strategis dalam upaya memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat diselesaikan sendiri atau bersama-sama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, kelompok, atau masyarakat. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 46, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Menyatakan hak pasien atas informasi dalam rekam medik berdasarkan Permenkes RI Nomor 269 Menkes /3/2008 tentang rekam medik pasal 12 dikatakan bahwa berkas rekam medis merupakan milik rumah sakit. Pasien hanya berhak mendapatkan isi ringkasan medis yang dapat diberikan baik dicatat atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberikan kuasa atau persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak mendapatkan ringkasan medis. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana peraturan perundang-undang mengatur tentang kepemilikan rekam medis dihubungkan dengan pasien hukum. 2. Bagaimana implementasi kepemilikan mengenai rekam medik apabila pasien atau keluarga bermaksud mengetahui isi rekam medik. Analisis. 1. Analisis peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan rekam medis dengan kepastian hukum. Rekam medis adalah siapa, apa, di mana, dan bagaimana perawatan pasien selama di tempat pelayanan kesehatan. Untuk melengkapi rekam medis harus memiliki data yang cukup tertulis dalam ringkasan kegiatan guna menghasilkan suatu jaminan pengobatan dan hasil akhir. 7. Rekam medis untuk mendapatkan catatan atau dokumen yang akurat dari pasien mengenai riwayat penyakit, riwayat kesehatan di masa lalu dan sekarang, juga pengobatan yang telah diberikan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Rekam medis bersifat rahasia. Oleh karena itu, untuk melindungi kerahasiaannya, maka dibuat ketentuan bahwa hanya petugas rekam medis yang diperbolehkan untuk memasuki ruangan penyimpanan rekam medis. Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya rekam medis ataupun memasukkan data yang ada di dalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang yang semestinya tidak diberikan izin. Adapun tanggung jawab itu diberikan pada 1. Tanggung jawab dokter yang merawat. 2. Tanggung jawab petugas rekam medis. 3. Tanggung jawab pemimpin rumah sakit. Isi implementasi rekam medis apabila pasien atau keluarganya bermaksud mengetahui isinya. Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi yang ada di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan ataupun memasukkan data yang ada di dalam rekam medis atau dipergunakan oleh orang semestinya tidak diberikan izin. Maka dari itu, informasi untuk memperoleh data dari ringkasan medis sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/2008 Pasal 12. Ringkasan medis dapat diberikan, dicatat, atau dikopi oleh pasien atau orang yang diberikan kuasa atau atas persetujuan tertulis atau keluarga pasien yang berhak mendapatkannya. Kesimpulan. 1. Dihubungkan dengan kepastian hukum, maka peraturan rekam medis dapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Pasal 12 Ayat 1 dengan bunyi rekam medis
milik sarana pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit. 2. Implementasi kepemilikan rekam medis mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Pasal 12 isi rekam medis dalam bentuk ringkasan medis. Rekam medis dapat diberikan, dicatat, atau dikopi oleh pasien atau keluarga pasien. Pihak rumah sakit harus menjelaskan secara detail isi ringkasan medis tersebut seperti identitas pasien, tanggal dan waktu, anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, dan penuhnya medik, diagnosis, rencana pelaksanaan tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi dari pengobatan, dan ringkasan pulang. Terima kasih. Mungkin ini dari hasil penelitian saya dan paparan skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih.